Nah, sekarang saya ingin bicara tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi ketika saya bicara tentang masa lalu, itulah adanya. Sekarang kita bicara perubahan. Bagi teman-teman lama yang sudah seumur saya ini nggak ada profesi apa-apa lagi sekarang ya. Karena diminta bekerja lagi, saya udah nggak mau. Saya udah kenyang bekerja itu. Paling-paling ya saya bantu-bantu ngomong seperti ini aja gitu. Nah, bagi teman-teman lama tentu sangat paham tentang suatu film namanya judulnya dulu Gone with the Wind gitu. Gone with the Wind itu diperankan oleh Clark Gable dan Vivien Leigh waktu itu gitu. Itu kalau kita tonton itu, saya kalau naik pesawat lama, kalau naik pesawat itu lebih dari 20 jam terbang, pasti saya nonton ini di atas pesawat. Gone with the Wind gitu. Hilangnya kemudahan ekonomi dan peradaban luhur masa lalu. Saya barusan bicara tentang ekonomi yang luar biasa, ekonomi rakyat kita, peradaban kita yang luar biasa, tapi pelan-pelan melemah. Apa yang membuatnya lemah? Gone with the Wind ini bercerita bagaimana sebelum terjadi perang saudara Amerika, kehidupan itu begitu makmur, hutan itu, alam itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Amerika. Tapi kemudian muncul industrialisasi pasca perang saudara itu. Semuanya luntur, semuanya lebur. Keanggungan, keadaban diganti dengan kompetisi untuk memperoleh pekerjaan di sektor-sektor non-pertanian, non-perkebunan, dan sebagainya. Persis yang terjadi di Komering. Bedanya hanya faktor industrialisasinya aja yang membedakan kita. Nah, apa yang terjadi kemudian? Hilangnya hutan Komering yang luar biasa. Saya terus terang ya, transmigrasi itu saya dukung habis-habisan. Karena semua warga negara Indonesia berhak untuk hidup di belahan manapun bumi tanah air tercinta ini. Ini rumus yang sangat umum yang harus kita pegang. Tetapi pola-pola pembukaan areal transmigran di masa lalu oleh pemerintah masa lalu itu kurang pas menurut saya. Antara wilayah-wilayah transmigrasi, Batu Marta misalnya, dan sebagainya, wilayah transmigrasi, dengan pesisir Komering itu hampir tak berbatas. Sehingga kemungkinan untuk melakukan ekstensifikasi pertanian bagi penduduk pesisir Komering sudah tertutup. Tertutup. Tidak ada cadangan hutan sama sekali lagi. Tidak ada cadangan lahan yang bisa dibuka lagi gitu. Untuk ekstensifikasi pertanian, ini terlalu dekat. Jadi persoalannya bukan apa-apa, persoalan pengaturannya, penempatan lokasinya barangkali yang perlu kita kaji sebetulnya untuk sekedar kita tahu karena itu sudah terjadi gitu. Nah, apa akibatnya ya? Akibatnya apa? Dulu semua areal hutan itu menjadi tempat resapan air gitu. Itu resapan air gitu. Jadi bukan sekedar bendungan Perjaya sebetulnya yang telah mempertipis aliran air Sungai Komering, tapi pembukaan lahan besar-besaran itu yang telah mempertipisnya gitu. Kalau masih ada sisa cadangan hutan, barangkali tidak semerana ini Sungai Komering itu. Kalau masih banyak tersedia ruang-ruang kosong, ruang-ruang hijau, barangkali tidak segersang ini. Ini gersang banget. Hujan, alamnya sudah tidak mampu meredam, meresap, menampung air lagi. Dia masuk ke dalam Sungai Komering. Lihat Sungai Komering berwarna coklat tua kalau musim hujan gitu. Banjir luar biasa gitu. Begitu kemarau, tidak ada lagi pula cadangan air. Komering itu sebetulnya di Sungai Komering itu punya ratusan anak sungai yang kecil-kecil yang nggak bernama, yang menyalurkan air dari daerah-daerah kawasan hutannya menuju Sungai Komering. Itu sumber air, bukan hanya dari danau-danau, sumber air Komering itu. Nah, sekarang kita lihat apa implikasinya. Implikasinya adalah petani-petani Komering hanya berkutat di lahan peninggalan
buyut, moyang, kakek neneknya saja, dan terjadilah fragmentasi lahan. Ini kita mengulang peristiwa di Jawa Tengah, Jawa Timur. Fragmentasi lahan yang menyebabkan orang menjadi miskin. Karena tidak mungkin lagi melakukan ekstensifikasi gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Saya jujur ya, kalau strategi pembangunan ekonomi mengutamakan agregat produksi, saya kok kayaknya kurang pas untuk Komering sekarang ini. Coba lihat struktur tanah pertanian kita. Gitu. Tanah pertanian kita. Nanti 2023 Pak Mukti Riyadi itu akan memimpin sensus pertanian di Komering gitu. Nanti coba lihat gitu. Bagaimana fragmentasi lahan termasuk di Blitar itu sendiri. Jadi kita jangan silau lihat agregasi produksi kita gitu. Tapi lihat bagaimana kesejahteraan masyarakat Blitar itu sendiri juga akan terganggu gitu. Kemudian faktor-faktor eksternal yang mengganggu perekonomian Komering adalah penangkalan Sungai Komering juga punya implikasi yang luar biasa. Hilangnya kultur air kita, ikan-ikan kita hilang. Kultur komunal yang ada di Komering itu mulai luntur. Orang ngarambang sama-sama gitu, menangkap ikan dengan berkelompok besar gitu. Itu hilang sama sekali gitu. Kalaupun ada ya segelintir banget gitu. Itu udah lama hilang dan itu kekayaan yang luar biasa. Kohesivitas manusia dengan kultur sungainya juga makin melemah. Ini implikasinya. Belum ke ekonomi Komering itu diperparah. Kalau awal tahun 1900 kita dapat berkah dengan adanya tanaman karet. Saat ini hati-hati kalau kita bergantung. Ini terutama mahasiswa-mahasiswa prodi ekonomi STKEP Nurul Huda. Perhatikan ini gitu. Kalau Anda bicara ekonomi, perhatikan ini. Suatu transformasi besar. Sekarang ini di bursa saham Shanghai, di bursa saham Tokyo, bahkan di Wall Street di New York, itu pabrik-pabrik yang rubber base industry itu mulai rontok semua. Gitu. Demand terhadap produksi karet kita mulai sangat menurun. Gitu. Belum lagi jumlah negara. Kalau tadinya Malaysia, Indonesia, Brazil yang memproduksi karet itu, sebagian Thailand, sekarang Myanmar besar-besaran, Laos besar-besaran memproduksi karet. Supply karet luar biasa, demand-nya semakin menurun. Hati-hati dengan ekonomi karet rakyat kita ke depan. Hati-hati banget gitu. Nah. Implikasi lain, saya tadi bicara tentang bagaimana melemahnya bagaimana kuatnya kultur kita di masa lalu. Kultur yang kondusif pada pembentukan modal sosial yang tadi saya uraikan. Kemudian kultur itu melemah. Akibat apa? Akibat melemahnya perekonomian rakyat kita, sumber-sumber penghidupan kita. Kemiskinan di Oku Timur itu tidak ada pada tahun 50-an, 40-an, yakin saya. Apalagi kita melakukan pengukuran kemiskinan dengan pendekatan konsumsi. Ikan kita berlimpah, semua hasil kita berlimpah. Tapi sekarang, coba nanti, Pak Mukti pasti akan menguraikan tentang kemiskinan. Kalau nggak salah udah 10,4% kemiskinan di tanah yang sangat luar biasa itu. 10,4% orang Komering itu sudah jatuh di bawah garis kemiskinan gitu. Itu problem yang kita hadapi saat ini. Ini selintas saja dulu ya. Kemudian bagaimana kita dengan problem-problem ini? Kita punya kejayaan masa lalu, punya problem yang kita hadapi saat ini. Bagaimana membangun ekonomi dan sosial kapital kita ke depan. Nah, ini bagian terakhir barangkali. Kita perlu mengantisipasi terus ya kecenderungan-kecenderungan baik lokal maupun kecenderungan global yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, strategi besar harus kita rancang. Mahasiswa STKEP, mahasiswa jurusan ekonomi ya, program studi prodi ekonomi STKEP harus betul-betul mencermati. Itulah kepedulian kita sebagai mahasiswa
Kalau perlu KKN kita itu lihat ini, cermati ini gitu. Bagaimana pengembangan ekonomi rakyat Oku Timur gitu. Nah, juga kalau di sini ada jajaran Pemkab Oku Timur, saya ingin juga berpesan. 3 tahun saya jadi kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Di sana itu maju. Provinsi yang sangat maju. Saya bersama Pak Gubernur Soekarwo terus berdiskusi. Waktu itu gubernurnya masih Gubernur Soekarwo. Gitu. Terus berdiskusi. Bagaimana agar pembangunan Jawa Timur itu betul-betul menggunakan data yang paling valid, paling sahih. Apa yang saya lihat? Semua ketua Bapeda yang ada di Jawa Timur waktu itu masih belum seperti yang kita harapkan. Mereka cenderung nggak paham apa makna dari pertumbuhan ekonomi. Semua yang mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini barangkali bekal untuk adik-adik mahasiswa ya. Pertumbuhan ekonomi itu sangat diperlukan. Pertumbuhan ekonomi itu luar biasa ya, untuk pembangunan. Tetapi untuk level kabupaten harus sangat hati-hati kita menerjemahkan pembangunan pertumbuhan ekonomi itu. Lihat sumber pertumbuhannya. Nanti mungkin Pak Mukti akan lebih jauh membahas tentang itu. Lihat sumber pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan itu diperoleh dari industri-industri yang eksploitatif. Kalau pertumbuhan itu diperoleh dari industri besar. Nothing bagi masyarakat sebetulnya. Kecuali dia hanya menambah angka statistiknya saja. Bahwa pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 7%, 8%, but nothing. Apa yang kita perlu lihat adalah bagaimana pembangunan ekonomi itu harus inklusif, harus berkualitas. Apa yang dimaksud ekonomi berkualitas? Ekonomi berkualitas itu jika dia tumbuh di setiap sektor, di setiap subsektor yang banyak digeluti oleh masyarakat. Itulah ekonomi berkualitas. Gitu. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan yang inklusif? Jika semua segmen dalam masyarakat itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Itulah yang disebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena itu kalau kita mau menuju ekonomi yang berkualitas, ekonomi yang inklusif, kita harus melihat ke ekonomi rakyatnya. Itulah yang harus kita kembangkan. Membangun peradaban dan ekonomi sungai, kita harus hidupkan kembali. Mau tidak mau. Seperti saya katakan tadi, tidak ada Komering tanpa Sungai Komering. Terbentuknya suku-suku Komering itu karena ada Sungai Komering. Membangun pertanian rakyat yang sustainable, antisipatif terhadap perubahan. Kita nggak bisa lagi ya hanya berkutat. Dari dulu juga karet, dari dulu juga seperti ini. Mahasiswa-mahasiswa harus ikut menjadi partnership bagi masyarakat, menjadi partnership bagi para kepala desa, untuk memberikan pencerahan bahwa dunia ini sudah berubah. Karet itu tidak prospektif lagi. Karet itu demikian fluktuatifnya. Walaupun tentu tidak serta-merta akan hilang. Jangan pula didiscard masyarakat kita yang berkebun karet tadi. Tapi melihat bagaimana bursa saham di Shanghai, bursa saham di Tokyo misalnya. Saya sangat prihatin terus terang aja tentang masa depan perkebunan karet rakyat itu sendiri. Barangkali harus lebih kreatif kita ya mengembangkannya. Gitu. Membangun industri kreatif berbasis kuliner itu sangat perlu. Membangun industri non-resource base itu barangkali menjadi prioritas. Jangan sekali-kali kita membangun industri dengan harapan pertumbuhan ekonomi akan meningkat, nilai tambah akan meningkat, tapi kita mengorbankan alam lingkungan, kelestarian alam dan lingkungan di sekitar kita. Lanjut. Mungkin di slide ya. Nah, ini uraiannya. Ekonomi sungai itu ya. Kelestarian pesisir sungai bagaimanapun harus kita menjadi prioritas kita. Apapun caranya. Ikan sungai itu harus hidup kembali. Apapun caranya. Kultur sungai itu harus hidup kembali, apapun caranya. Yang saya lihat sementara ini adalah penghijauan besar-besaran. Kalau pengerukan rasanya tidak mungkin lagi. Tetapi penghijauan besar-besaran di seluruh das Komering itu barangkali perlu dilakukan, perlu dipikirkan sebagai salah satu alternatif. Tapi kalau menebar sungai tadi, bibit ikan tadi,
saya netral aja ya, bahkan saya cenderung merefer ke apa yang disampaikan Pak Ketua STKEP tadi. Coba hati-hati kita. Bagaimana kita membangun pertanian rakyat yang sustainable itu? Memperkuat ekonomi perkebunan. Ini tadi sudah saya bahas panjang lebar bagaimana ekonomi perkebunan kita. Saya lihat di beberapa kecamatan ya, di kecamatan kalau nggak salah itu Jayapura gitu. Saya membaca buku daerah dalam angkanya Pak Mukti Riyadi gitu, di kecamatan Bunga Mayang, di kecamatan Jayapura. Saya lihat ada prospek kakao yang luar biasa di sana. Mungkin ini bisa menjadi alternatif. Coba, saya bukan ahli pertanian, tapi coba jangan hanya beberapa monokultur saja yang kita unggulkan. Ini mungkin ya, saya bukan ahli pertanian, tapi kita harus cari alternatif dari ekonomi rakyat itu sendiri. Gerakan produksi produk-produk khas Komering itu harus kita lakukan. Ini hanya contoh aja yang saya katakan, rusip, tempoyak, keripik, kemplang, wajik, jawadah, semua itu hanya contoh aja gitu. Mungkin ada yang lain yang lebih prospektif gitu. Dari berbagai desa, dari Gunung Batu sampai ke daerah paling hulu di Komering sana, barangkali ada produk-produk yang lebih prospektif untuk kita kembangkan. Ekonomi rakyat itu gitu. Saya ambil contoh satu aja ya. Saya ambil contoh satu aja karena waktu kita sangat terbatas. Tentang rusip misalnya. Rusip itu kok saya agak heran, terus terang aja. Ini salah satu yang saya herankan gitu. Kita di Komering itu seperti malu untuk menampilkan rusip di acara-acara keramaian kita gitu. Padahal di Malaysia, terutama Malaysia bagian utara ya, rusip itu begitu populernya yang disebut sebagai pekasem gitu. Di Kenduri pun banyak disajikan rusip-rusip. Malaysia bagian utara gitu. Kemudian di Tai Selatan gitu, di Namburi dan sebagainya gitu. Itu di Patani, Namburi itu cukup populer, terutama di Namburi gitu. Di Patani ada 1-2, di Namburi itu populer banget gitu. Kalau kita ikut sedekah di sana, itu rusip itu disajikan. Kita enggak gitu. Di Filipina namanya barong isda gitu. Di Thailand itu namanya plara. Kalau ikan kecil-kecil itu yang dari udang kecil gitu, semacam ikan teri di rusip itu yang mirip rusip bangka itu namanya nambudu di Thailand itu gitu. Yang luar biasa lagi di Laos. Saya 2 kali makan siang gitu, makan siang dan mengamati desa-desa di Laos itu. Mereka cukup lumayan gitu produksi rusip mereka. Mereka kemas dalam dalam kemasan yang baik. Mereka bikin industri rusip. Kita Komering itu pusat rusip, tapi menyajikannya ke tetangga aja malu. Ini luar biasa gitu. Luar biasa. Saya pikir malu kita ini baru sejak tahun 70-an ke sini. Saya nggak yakin nenek moyang kita malu menyajikan rusip gitu. Di Jepang itu namanya kasaya, memang tidak sama dengan rusip. Tapi semua itu adalah fermentasi ikan gitu. Yang saya sangat terkesan sekali lagi ya, padaek dan padek. Padaek itu adalah rusipnya Laos. Rusipnya Laos itu setelah saya cicipin, itu di sepanjang Sungai Mekong. Sungai Mekong itu mirip Sungai Komering. Ya, jadi penangkalannya luar biasa gitu. Pasir di mana-mana, tapi masih banyak restoran-restoran di sepanjang Sungai Mekong itu, dan di sana itu menjual namanya padaek. Saya pikir apa itu padaek? Rupanya rusip, persis rusip Komering, persis rusip kita gitu. Cuman bedanya mereka kemas sedemikian rupa menjadi barang komersial gitu. Kalau produk-produk lokal, sekali lagi bukan harus rusip ya, semua produk lokal kita sendiri menghargainya, kita sendiri mengunggulkannya, kita sendiri menjadikannya cenderamata, dijual sebagai produk-produk yang luar biasa. Saya pikir ekonomi rakyat kita juga akan luar biasa. Dan ketika kita membangun industri, sekali lagi jangan industri yang eksploitatif. Lanjut. Ini slide yang 2 terakhir aja. Bagaimana
strategi pengembangan kebudayaan kita ke depan. Jadi awal tadi saya bicara kejayaan kita di masa lalu, kemudian di tengah tadi saya bicara persoalan-persoalan dan kendala yang kita hadapi. Sekarang bagaimana kita menghadapi masa depan kita gitu. Tadi menghadapi masa depan kebudayaan, tadi saya bicara masa depan ekonomi gitu. Nilai-nilai kebudayaan apa yang perlu kita agungkan? Kembali ke awal tadi, kita harus membangun kembali Komring ini trust-nya. Karena itu tugas kita bersama untuk ikut mengawasi sebagai civil society, sebagai masyarakat madani untuk mengawasi pemerintahan kita agar trusted, agar tidak melenyapkan trust. Karena begitu trust itu hilang, kembali kata Francis Fukuyama, begitu trust itu hilang, seluruh sendi pembangunan itu sebetulnya dia akan melepuh, dia akan kerontang, dia akan tidak bermakna apa-apa begitu trust itu hilang. Sumber distrust itu adalah penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan. Jika di suatu kantor ada korupsi, trust anak buah pasti hilang, produktivitas akan menurun. Jangan bicara produktivitas, jangan bicara ekonomi rakyat kalau kadesnya sendiri tidak bisa dipercaya, kalau jajaran di atasnya tidak bisa dipercaya, karena itu terkait trust. Dan masyarakat Komring itu sangat trusted, sangat trusted. Tradisi nenek moyang kita, para penyebar agama masa lalu, itu menyebarkan trust, rasa percaya terhadap orang Komring itu sendiri. Resiprositas, kemampuan saling berbagi, kita harus lawan kecenderungan individualisme sekarang ini. Resiprositas itu sangat harus perlu kuat gitu. Saya pikir lembaga-lembaga keagamaan yang mengembangkan sedemikian rupa nilai-nilai kebajikan, ibadah sosial itu harus terus dipupuk, harus terus diperkuat, harus terus berperan di masyarakat kita agar menebar kebajikan-kebajikan itu, menghidupkan kembali resiprositas di tengah masyarakat kita. Dan eksternalitas kita harus terus kita junjung tinggi. Itulah keluhuran budaya Komring. Melihat orang non-Komring yang suatu saat akan menjadi Komring juga. Kita melihat saudara kita dari Bali, saudara kita dari Jawa, saudara kita dari Sunda. Itulah partner kita dalam mencintai Komring, dalam membangun Komring ke depan, dalam membangun ketangguhan budaya kita ke depan. Itulah yang disebut dengan eksternalitas yang tinggi. Nah, ini yang harus kita bangun bersama-sama. Dan kalau itu kita bangun, akan terbangun pula yang disebut masyarakat yang inklusif, punya inklusi sosial yang tinggi, punya kohesivitas yang kuat. Ini yang akan menumbuhkan semangat kebersamaan, menumbuhkan produktivitas, menumbuhkan gotong royong, menumbuhkan disiplin semua ini. Karena itu jangan diragukan peran tokoh-tokoh agama di sini yang mengembangkan tidak hanya aspek ritualnya, tetapi ibadah sosialnya. Kalau ini kita perkuat di dimensi kebudayaan ini, insya Allah kita akan menuju sejahtera, menuju Komring yang lebih tangguh, menuju Komring yang lebih resilient. Resilient itu artinya lentur kita itu, lentur menghadapi perubahan-perubahan zaman sekarang ini. Lihat orang Bali, lentur dia, turis ribuan, ratusan ribu, jutaan, tapi kebudayaannya tetap kuat, tetap tangguh. Itu yang disebut resilient, lentur dalam menghadapi faktor-faktor eksternal yang secara hipotesis akan menggorgoti kebudayaannya. Gitu. Beradab, gitu. Adab kita harus kuat. Beradab itu adalah tradisi, titisan nenek moyang kita. Memang kita melihat beberapa saudara-saudara kita, anggota komunitas Komring itu, sudah ada yang tergelincir menjadi defiant behavior. Ada perilaku yang menyimpang dari adab dan tradisi leluhur kita. Itu biasa dalam suatu kebudayaan. Sekali lagi itu biasa. Itu produk perubahan-perubahan sosial. Dan ini adalah ladang garapan kita untuk mengembalikan yang defiant behavior ini kepada track. Slide terakhir adalah slide 11 gitu. Slide dalam artian apa muatan dari paparan ini. Pesan saya sebagai orang tua gitu.
Usia saya hari ini 64 tahun. Profesi saya adalah pensiunan. Berarti saya sudah cukup tua, 64 tahun, 63 lah. 63 masuk 64 gitu. Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa khususnya yang ada dalam seminar ini, kalian adalah merupakan gen milenial, gen Z, generasi Z. Kenali kebudayaan Komering itu. Kita semua adalah Komering. Walaupun ada yang lebih lama menjadi Komering, ada yang barangkali akan menjadi Komering. Tetapi kita semua adalah Komering, siapapun Anda yang hidup di tanah Komering ini. Karena itu kenali kebudayaan. Mengenali kebudayaan itu, mengenali nilai-nilai luhurnya. Kenali ragam seni budaya, atraksi-atraksi, event-eventnya. Tetapi yang jauh lebih penting lagi, kenali nilai-nilai budaya yang dikandung oleh setiap item kebudayaan itu. Nilai-nilai budaya yang saya sebutkan tadi. Kalian adalah masa depan Komering. Dan untuk mengenali Komering, untuk mengekstrapolasikan apa yang kalian kenal tentang Komering ini, mengekstrapolasikannya ke harapan-harapan masa depan, kalian perlu menguasai tidak saja teori, teori kebudayaan. Sebagai mahasiswa harus menguasai teori kebudayaan, menguasai teori-teori ekonomi, tetapi tidak kalah pentingnya melihat empirisnya, melihat faktualnya, lihat kondisi setempat, pelajari betul. Kekuatan seorang intelektual itu ada 3. Ya, nggak bisa seorang intelektual itu tidak kuat di 3 aspek ini. Saya sependapat dengan Pak Kepala tadi yang mengatakan dosen-dosen muda mestinya sangat antusias ya mengikuti pertemuan-pertemuan yang bisa memperluas wawasan itu. Karena kita harus membangun 3 kekuatan sebagai intelektual muda, yaitu kekuatan teori, kekuatan empirisnya, dan kekuatan metodnya. Metode itu adalah bagaimana kita how to calculate, how to measure, and understanding the measurement of the data. Itu yang harus kita lakukan. Bapak-bapak jagoan banget. Tanpa 3 kekuatan ini, kita nggak akan kuat, kurang kuat gitu sebagai intelektual. Karena itu perkuat teman-teman mahasiswa, perkuat pengetahuan lokalmu, perkuat teorimu, perkuat metodmu. Yang terakhir saya ingin menyampaikan John Gardner, seorang otak di balik kesuksesan Presiden John F. Kennedy. John Gardner itu mengatakan, dalam kita membangun Amerika, hanya dengan pondasi moralitas dan agama yang mampu membangun bangunan peradaban yang kita idealkan. Nggak ada suatu bangunan peradaban tanpa pondasi moralitas agama. Karena itu kita harus kuat. Yang terakhir, pindah ke slide terakhir, teman-teman sekalian. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih dikaunin kuti Gusti Pohongundija. Maaf saya agak kuatkan suara saya, takut terganggu oleh katanya ininya agak lemah sinyalnya. Jadi saya agak kuatkan gitu suara saya. Maaf kalau teman-teman terganggu, kok kuat banget gitu suara saya gitu. Karena saya dapat info tadi gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan kita semua, we all love Komering. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Mohon maaf Bapak Jausari, apakah ada sesi tanya jawab? Oh, ada tanya jawab ya? Oke, enggak apa-apa. Ya. Dengan senang hati. Ya. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin ditanyakan,
Saya persilahkan. Maju di sini. Maju. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator telah menyusun bertanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara atau ide kita sebagai mahasiswa untuk terus membangun Oku Timur agar menjadi Oku Timur yang mapan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Di Zoom ada yang bertanya. Di Zoom ada yang bertanya dari Bapeda Okut Mbak Neti. Bilang aja. Di Zoom ada yang bertanya. Di Zoom ada yang bertanya, Bu Neti. Dari Bapeda. Ya, Baiklah, di Zoom tadi ada yang sudah bertanya dari Ibu Neti. dipersilakan. Saya persilahkan. Terima kasih atas perkataan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Jauh Sari sempat membahas tentang bagaimana kita jeli untuk melihat peluang lain ya dalam membangun perekonomian lokal masyarakat Oku Timur, khususnya di pesisir Komering. Sebenarnya ada beberapa peluang yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Itu salah satunya dari pertanian, khususnya peternakan sapi. Saya melihat untuk peternakan sapi itu ada peluang ya jika dikembangkan dengan serius. Tapi permasalahannya itu adalah keamanan. Sebenarnya jika keamanan di Oku Timur itu bisa dijamin dan ditingkatkan, itu akan banyak sekali investor maupun peternak lokal yang mau mengembangkan peternakan sapi ini. Tapi karena keamanan tidak mendukung, akhirnya banyak juga yang mundur teratur. Karena dari beberapa kejadian di masa lalu itu, mereka sudah semangat dalam mengembangkan ternak sapi. Tapi dengan santainya, dalam tanda kutip ya, para perampok sapi, dengan perlengkapan lengkap, truk, lalu senjata api, menodongkan senjata di depan di pintu peternak dan mengangkut sapi-sapi hasil ternak mereka yang sudah besar dan siap jual. Nah, itu juga salah satu hambatan. Ini bagaimana Pak Jauh Sairi menanggapi hal ini, karena ini cukup meresahkan ya dan mengganggu juga untuk pengembangan peluang lain dalam meningkatkan perekonomian lokal khususnya di Kabupaten Oku Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup dari pertanyaan dari peserta. Kepada Bapak Joseri Hasbullah, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya mulai dari Bu Yeti dulu ya, dari yang terakhir. Halo, saya pikir memang yang disampaikan Bu Yeti adalah salah satu tantangan ya, tantangan kita di dalam membangun suatu daerah. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, trust dan sebagainya, itu juga terkait juga keamanan. Keamanan juga
terkait trust itu gitu. Salah satu dari determinan dari trust itu determinannya adalah korupsi, penyimpangan lainnya, petty corruption, kemudian keamanan. Kalau keamanan nggak terjamin, trustnya itu trust investor kan, pasti akan terganggu, akan terhambat. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Francis Fukuyama, jika trust itu nggak terbangun, ya sulit sekali kita membangun perekonomian yang kuat, yang tangguh di suatu wilayah, di suatu negara. Karena itu trust itu harus menjadi prioritas pembangunan kita. Bagaimana kita melihat determinan dari trust itu, faktor-faktor yang mempengaruhi trust itu gitu. Faktor-faktornya itu tadi yang saya sampaikan, dan salah satunya adalah keamanan gitu. Nah, kenapa Oku itu tidak aman? Oku Timur, Oku dan sebagainya itu tidak aman gitu. Belum aman, belum seperti yang kita idealkan. Karena tadi muncul ya, sebetulnya sebelum tahun 50-an yang saya ketahui, daerah Oku itu aman, sangat prosperous gitu. Tetapi ada transformasi, perubahan sosial ekonomi tadi menyebabkan ada namanya serpihan sosial yang terjadi. Ada serpihan sosial itu apa? Defiant behavior. Defiant behavior itu apa? Salah satunya adalah kriminalitas. Kriminalitas yang kita alami gitu. Dan ini sebetulnya bukan satu-satunya cara ya. Salah satu caranya adalah bagaimana kita memperkuat kembali gitu. Ya sebetulnya ini klasik banget, normatif ya, tetapi ini harus dilakukan. Peran Kapolres itu harus kita perkuat betul-betul gitu. Harus kita bantu, kita perhatikan setiap saat gitu. Kapolres juga nggak bisa apa-apa kalau dari pihak kita sebagai pengemban amanah pembangunan di Oku Timur tidak terus-menerus berkoordinasi untuk mengamankan semuanya gitu. Untuk secara tegas jangan ada satupun aparat jajaran di bawah Polres, di bawah Polsek, di bawah Polres itu jajaran Polsek misalnya yang masih ragu-ragu untuk menindak, ragu-ragu untuk mengamankan penduduk. Ini saya ambil bahasa yang sangat halus, ragu-ragu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Selain itu tentu yang saya katakan tadi, peran civil society itu harus kuat. Peran tokoh masyarakat, lembaga adat itu tidak hanya bicara tentang bagaimana kita mengembangkan seni tari, seni suara dan sebagainya. Tidak hanya itu, tapi nilai-nilai social organization ya, itu harus kita betul-betul perkuat gitu. Itu yang harus menjadi kiblat kita, orientasi kita ke depan gitu. Civil society itu harus kuat banget gitu. Termasuk lembaga-lembaga keagamaan kita. Gitu. Barangkali itu Bu Yeti yang bisa saya sampaikan. Nah terkait peran mahasiswa tadi, peran ideal mahasiswa apa sih? Ada 3 peran yang harus kalian lakukan. Saya maaf mungkin jawaban saya apakah sesuai dengan pertanyaannya ya, karena pertanyaan tadi agak kadang-kadang ngilang gitu, kadang-kadang terdengar oleh saya. Tetapi saya bisa nangkap kira-kira peran ideal mahasiswa. Peran ideal mahasiswa itu adalah mempelajari. Peran ideal mahasiswa itulah belajar. Dan belajar itu tidak sekedar kamu lulus, nggak ada arti apa-apa. Saya paling nggak sependapat gitu, asal lulus gitu, asal kita dapat ijazah gitu. Tetapi cintai betul, cintai ilmu itu gitu. Itulah yang dilakukan oleh etnis, kelompok-kelompok di Asia Timur. Mereka bisa mengejar semuanya karena mereka mencintai ilmu itu, antusias untuk belajar, antusias untuk ikut seminar, antusias untuk membaca teori-teori. Tapi itu saja pun belum cukup. Belum cukup. Anda harus punya local knowledge yang kuat. Local knowledge itu luar biasa. Pengetahuan lokal, tradisi-tradisi lokal yang kita seminarkan pagi ini Anda harus kuasai betul. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai?
luhur Komering, keadaban Komering di masa lalu. Anda harus kuat karena ini punya implikasi terhadap pembangunan ekonomi Komering. Dia punya implikasi terhadap modal sosial. Kekuatan teori, kekuatan pengetahuan lokal, dan kekuatan metode. Metode itu juga harus kuat. Formula-formula dan sebagainya harus kuat. 3 kekuatan ini Anda kuasai, Anda gemar menulis. Gemarlah menulis, 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 menulis. Penuhi koran-koran lokal di Oku Timur, Sumatera Selatan, itu ada Sriwijaya Post, ada Sumek gitu. Penuhi itu koran-koran lokal. Itu akan membangun spirit Anda yang luar biasa dalam mewujudkan. Anda ingin sense of recognition-mu menjadi tinggi. Anda ingin dikenal. Anda ingin selalu belajar. Anda ingin selalu antusias. Cintai, syukuri apa yang ada di Nurul Huda ini. Terima kasih.